artinya kalau tidak pernah bisa dimulai? Segala sesuatu ada dimulainya kan? Masalahnya udah dimulai tapi nggak dilakuin. Salah siapa? Salah kita, rakyat tidak membeli plastik. Pemerintah lah. Berarti kita harus melawan pemerintah dong. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak juga mungkin yang lu belum tahu. Dan sekarang mungkin ada hal yang lu belum tahu dari Dian Wiyoko. Hah? Dion Wiyoko. Selamat datang di Belum Tahu. Kita akan bahas 3 topik. Nanti lihat supaya tahu lu setuju atau enggak terhadap topik itu, terus setuju nggak setujunya kenapa, sama nggak sama gue, kayak gitu aja sih paling. Kalau gue setuju? Ya sebutin alasan dong, jangan yes or no aja. Kalau gue nggak setuju? Ya bilang no, gitu aja kan. Kalau gue mau no bareng sama lo? Ya udah, kan untuk setiap orang unik, ada alasannya masing-masing kan. Gua Nah, no kalau ini misalnya gue punya alasannya sama lo aja gimana? nggak akan pasti. Semua orang tuh Bisa. unik. Orang tuh 8 miliar di dunia ini. Nggak nggak- ada yang sama. Gak harus. Bahkan anak kembar aja beda. Ais. Tahu kan ada kembar makan nasi, yang satunya pengen mie. Ah. Gitu. Beda anak kembar. Bahkan yang identik pun beda. Dan pertanyaan pertama adalah kayaknya di minimarket itu harus mengembalikan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik di minimarket itu harus dikembalikan. Setuju apa enggak? Enggak sih. Kenapa? Kan bisa pakai buat kantong sampah di rumah. Ya iya, makanya penggunaan kantong plastik. Maksudnya kalau ketika habis dari minimart belanja itu pakai kantong plastik nggak apa-apa, kembalikan itu. Sekarang kan nggak ada, dikit-dikit mau tote bag-nya, sekalian tote bag-nya, nggak, saya mau bawa. Nggak bawa tote bag nggak apa-apa, biasa kan gitu. Saking nggak mau beli tote bag. Ya serah juga sih. Ya tapi Gimana ya? tapi menurut lu nggak apa-apa, jadi nggak usah dibalikin kejayaan era plastik di minimarket itu. Nggak apa-apa juga sih. Kalau gue mau soalnya kayaknya. mau. Iya. Kenapa? Ya ribet. Dikit-dikit tote bag, ujung-ujungnya apa? Sampah tote bag di rumah. Numpuk ya kan? Iya benar juga sih. Ya kan? Iya. Ayo mending Nah, sampah. kan, berarti kan pendapat kita sama nih. Tapi kan tuh lu bilang enggak. Nah, tapi kan sekarang akhirnya sama. Oh, lu berubah. Lu Nah, nggak punya pendirian banget. Iya, kan nggak ada masalah. Kan Dion Wiyoko nih nggak punya pendirian kayaknya. People change. How fast people change? You change so fast. Too fast probably. It's too fast. Too Gitu fast, doang. too Kayak furious. gitu. Kalau gitu lu paling suka di sales mobil langsung kejual semua. Wes, gampang banget memang. Langsung pulang-pulang bawa uling. Ih, Pak, ada 100. Bohong. Flyer. Flyer kan. Ya flyer, tahu. Pulang dari Gaikindo Auto Expo juga gitu. Jadi setuju apa enggak? Kalau penggunaan plastik di minimarket harus dikembalikan. Kalau gue iya, sangat setuju. Permasalahannya kan pengelolaan sampah doang. Menurut gue setuju nggak setuju, yang penting balik lagi ke Ya masing-masing. cari aman. Iya. Itu jawaban Soalnya- diplomat ya. Hah? Diplomat Indonesia di mana nih? Tapi Finlandia, masalahnya Kroasia. nih ya, kalau misalnya itu kan cuma buat mengedukasi nih orang tuh bahwa nih sampah plastik tuh nggak baik gitu, malah lebih baik tuh plastik yang bisa dipakai ulang gitu. Ya udah, maksudnya. kenapa nggak ngasih plastik yang dipakai ulang aja kalau gitu? Masalahnya edukasi belum nyampe. Ya udah, tinggal edukasi. Nggak nyampe. Ya disampaikan. Mana? Halo Kak, mau pakai plastik daur ulang atau tote bag yang kepenuhan nanti di rumah? Kalau tahukah kamu, kalau plastik daur ulang itu akan hilang selama 2 hari. Kan gitu enak. Nah, tapi kan tote bag kan bisa lu kasih ke ini kurir online. Berapa kurir online yang harus dikasih? Ada 1000 tote bag di rumah gua. Tiap hari gua harus pesan kurir online. Pak mau tote bag, Pak mau tote bag. Ya bisa juga sih. Tapi lu tetap pokoknya mau tetap ya udah, nggak usah harus ada plastik karena plastik itu susah diuraikan dan segala macam. Iya dong. Ya padahal itu mah tugas pemerintah untuk mengurai sampah. Masalah manajemen sampah ada. Tapi nggak segitu gampangnya, bro. Emang nggak segitu gampang. Iya. Cuman apalah artinya kalau tidak pernah bisa dimulai. Segala sesuatu ada dimulainya kan. Masalahnya udah dimulai tapi nggak dilakuin. Salah siapa? Salah kita, rakyat tidak membeli plastik. Pemerintah lah. Berarti kita harus melawan pemerintah dong. Tidak semuanya harus dilawan. Kan bisa dengan edukasi. Ya. Udah gua sapu itu. Nggak apa-apa, ada AI sekarang. Nanti berubah itu. Langsung Dian Wiyoko membenci pemerintah. Ya udah, kita agree to disagree aja untuk ini berarti ya. Sip. Jadi penggunaan plastik sampah menurut lo harus dihentikan, menurut gua. Balikanlah kejayaan plastik. Wih. Baiklah, yang kedua. Hidup konsumtif itu nggak apa-apa loh.
Setuju nggak? Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak Kenapa? Lu maunya frugal living ya? Yang makan nasi 2 butir sehari gitu ya? Konsumtif kan maksudnya dalam artian kan banyak dong. Benar, oke. Tiba-tiba beli produk UMKM deh. Nah, terus? Konsumtif kan? Iya sih, tapi kan konsumtif itu kan dalam arti kan kayak Ya udah tiba-tiba beli baju batik. over gitu. Tiba-tiba beli 1000 baju batik besok. Nah, Konsumtif kan itu ya? Konsumtif. Gimana kalau niatnya adalah membantu UMKM? Tapi kan konteksnya apa dulu nih? Konteksnya konsumtif tetap. Oh, lu ceritanya Saya kayak lagi pejabat yang datang ke pasar terus tiba-tiba kayak saya mau beli 1000 batik gitu. untuk konsumtif membantu berarti. UMKM. Konsumtif berarti. Wah, berarti lu ngata-ngatain pejabat yang kayak gitu ya lu ya kayak gitu. Enggak, kalau gua ngatain mah pejabat jelek gitu. Oh. Kan enggak, gua nggak bilang kayak gitu. Gua cuma bilang konsumtif itu baik. Malah gua mau support mereka kalau mereka emang kayak gitu. Bener Ayo juga gimana? sih. Tapi bener juga ya. Ya kan? Gimana kalau kita konsumtif aja gitu? Konsumtif aja. Iya. Nah, kalau positif malah positif jadi, kan, malah sekarang lu berubah kan pikiran lu. Iya. Mulai abis ini beli langsung 1000 kopi di jalan. Ih, keren. Langsung itu agen-agen semuanya pulang ke base camp-nya udah beres kan jualan. Iya, target enak, penjualannya. membantu. Ih, gila. Kadang rezeki yang sudah dititipkan Tuhan oleh kita Hah. itu digunakan untuk konsumtif, jangan-jangan. Faklah nabung. Wih. Dunia mau perang. Apalagi yang mesti kita simpan, Heeh. ya kan? Bener-bener. Jadi setuju ya, sekarang jadi balik lagi Gue setuju. jadi setuju. Kenapa sekarang? Karena omongan gua, siapa tahu lu memparaphrase apa yang telah gua omongkan. Kenapa seorang Dian Woko mau jadi seorang konsumtif? Iya. Kayaknya memang setiap tindakan apapun itu pasti ada positifnya gitu. Negatifnya memang ada, tapi Kayaknya positifnya nggak ada deh. yang lebih banyak deh memangnya. Gak semua tindakan. Oh iya, apa tuh? Kayak misalkan kita joget-joget di depan DPR, kayak nggak ada ininya, nggak ada keuntungannya. Kenapa? Ya Kan bisa ngapain? aja untung. Ngapain joget-joget depan DPR? Lu joget-joget aus kan? Iya. Lu beli minum sama yang jualan botol minum di depan air minum. Nah, lu bisa membantu UMKM, ya kan? Nih, dia itu udah nongkrong seharian buat ngelakuin untuk botol minuman itu air minum. Lu coba joget-joget lama, pasti lu aus mulu, minum mulu, belanja mulu. Iya sih, tapi masalahnya gimana kalau joget-joget itu sambil puasa? Enggak Ya, bisa. nggak bisa dong minum kalau sambil puasa. Lah kalau puasa biasanya tuh nggak ada demo di puasa. Ya bisa aja dia puasa Senin Kemis. Jadi bukan pas Ramadan. Padahal gampang lu harus jawab begini. Apa? Ya gimana kalau dia tuh puasanya cuman intermittent doang, kan boleh minum gitu. Oh iya benar. Oh iya. Tapi nggak boleh juga karena minum-minumannya berasa. Ya udahlah, pokoknya tadi setuju apa enggak? Kalau kalau hidup konsumtif itu nggak apa-apa akhirnya. Setuju sih boleh. Setuju ya jadinya ya. Setuju Tadinya aja, tidak Bang. setuju. Tadinya Iya. nggak setuju emang kenapa? Tadi kayak gue terlalu ini ya, emang pendek ya. Emang kalau ngikutin lu jadinya tuh lebih luas gitu. Iya, Bang. Kayak, Iya kan? wah gila, gue pikir. Tadi lu mikirnya uang, materi. Iya, bener. Skipper lah materi, semua mau dibawa kemana? Nah itu dia, bener. Mau dibawa ke akhirat? Rezeki siapa yang Nggak. ngatur? Rezeki nggak ada yang ngatur. Ah. Ada yang ngatur. Maksudnya rezeki nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya. Mau sekarang lu nyimpan 1000 miliar di bawah kasur, tahu-tahu besok kebakaran? Bisa banget. Lo bisa banget, kenapa? Uangnya belum tentu kebakar juga. Karena pemadam kebakaran hebat, bisa memadamkan sebelum uangnya kebakar. Gitu kan? Jangan pesimis amat lah. Udah, pokoknya kita sekarang jadi setuju ya untuk hidup Oke, konsumtif. setuju. Setuju, oke, statement terakhir adalah orang yang suka bilang, hobi saya itu traveling. Itu sebenarnya humble brag aja. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju ya? Iya. Jadi kayak orang-orang yang suka hobi traveling itu apaan sih? Itu bukan hobi. Semua orang juga traveling. Iya. Gua ke kantor ini juga traveling. Nah, Ya kan? bener banget loh. Iya. Iya. Traveling nggak mesti keluar negeri foto-foto Ih, itu dia. depan Paris Hilton. Paris apa sih menara di Paris? Eiffel. Sutet. Sutet Paris, ya kan? Tapi ini bener-bener. Iya kan? Setuju kan? Setuju. Jadi kalau menurut lu kalau orang-orang yang suka travel addict itu gimana? Kenapa mereka kayak begitu? Kayak menurut gue itu deh, kayak kebanyakan nonton ini apa travel blogger kayaknya memang. Kebanyakan nonton travel Iya, blogger jadi sehingga dia langsung merasa jadi kayak ambisi kayak wah gue bisa jalan-jalan gratis dibiayain sama sponsor-sponsor gitu kan berarti kan. ambisi influencer dan gitu ya. Iya kayak. Berarti emang ambisi-ambisi jadi influencer itu harus dihentikan juga ya? Nggak, iya betul. Gak semua orang bisa jadi influencer ya? Bener. Bahkan influencer yang jadi influencer itu suka Nah, itu dia tuh. ya Siapa kan? tuh? Banyak. Contohnya. Tahu-tahu ada orang saya lihat ini siapa? Influencer terus followernya 1 juta. Tapi dia siapa? Itu dia tuh. Iya. Iya. Ya bukan apa-apa bisa disensor.
Ngomong lah suka hati. Gak apa-apa. Selama lo yang gak ngomong kok gak apa-apa. Jadi itu sebenarnya berakar dari travel addict itu adalah kenapa jadi Oh, enggak ya? tapi bisa jadi sih. Buat travel dibilang yang ngikutnya banyak, padahal dikit terus kita akhirnya, banyak pemasukan. Terus akhirnya bikin travel agent. Tapi nggak ada yang berangkat, tapi kok inputnya banyak. Wah. Ayo kita kasih gerakan, ayo travel. Wah. Jadi berangkat dari sana ya. Jadi pokoknya tidak setuju ya. Tidak setuju. Kalau maksudnya setuju kalau iya benar. apa namanya orang yang suka bilang gue nih travel addict, itu tuh humble brag ya. Betul. Lu nggak mau jadi seperti itu kan? Tidak. Jangan sampai ya, amit-amit dijauhi sama orang-orang seperti itu. Iya dong. Iya. Karena you need one to be another one, jadi kayak lu bisa terpengaruh lama-lama. Kayak lu aja terpengaruh gua secara cepat ini. Ya ampun. Apalagi kalau teman-teman lu travel addict semua nggak sih? Iya, gua gampang banget di ini. Kenapa kayak gitu sih? Iya, What's your problem? Pendirian gua tadi kayaknya konsultasi gua belum beres dia sama Ini lu konsultasi di orang yang salah. Oh. Iya. Karena nggak semua orang bisa jadi konsultan sekarang kan. Iya benar juga sih. Sekarang dikit-dikit orang belajar saham, tahu-tahu, ayo buka kelas saham. Buka belajar kripto, tahu-tahu, ayo buka kelas kripto. Ih, itu dia. Serasa paling pinter ya kan? Iya, lu nggak mau buka kelas acting gitu? Enggak lah. Kenapa? Kan gua nggak ngerasa kayak wah. Humble brag. Kan merendah untuk ditinggikan. Oh ya gimana tuh ditinggikannya? Wah, enggak, Dian Woko filmnya banyak. Coba sebutkan 51 film Dian Woko. Enggak nyampe dong. Acha Septriasa segitu. Oh ya? Iya. Kok lu tahu? Waktu itu dikasih listnya. Beneran? Iya. Banyak ya? Kalau satunya aja 1M udah 50M tuh dia. Wih. Banyak ya Acha. Pantesan dia pindah ke Australia. Nah iya. Karena di sana mahal sih emang. Iya benar. Apalagi nyawa kanguru. Ya kan? Tapi nggak ada kanguru, nggak bisa disalahin. Nggak bisa. Ya udah, pokoknya kita sekarang agree lagi ya. Ya bersyukurlah kita banyak agree ya dari 3 statement tadi. Jadi ada satu yang agree, satu yang disagree, 2 agree ya malah ya dengan statement. Dengan begitu harus ditandatangan kalau ini statementnya kita sudah bahas bersama. Ada tanda tangan di sini. Cocok yang kita konsultasi berbadan. Gak usah so akrab. Gak semua orang itu. Ini juga tanda tangan palsu kayaknya, nggak apa-apa. Ya udah, tadi kan kita sudah bahas 3 topik itu, 1 tidak setuju, 3 setuju. Dan ngomong-ngomong traveling nih, bridgingnya bagus kan? Apa? Itu bridging namanya. Oh. Keren kan? Oh keren. Iya. Ngomong-ngomong traveling nih, katanya habis traveling nih. Oh iya dong. Gue habis traveling ke Finland, ke Kroasia. Kok nggak nulis travel is my style? Enggak dong, soalnya kan gue travelingnya tuh beda. Gue harus didokumentasikan dengan film. Oh. Iya, gue itu harus traveling, harus dengan cerita dan karakter yang dalam banget, yang punya pendewasaan diri gitu dalam journey traveling gue itu. Terus nanti ada quotes inspirasional. Bener. Seperti? Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kenapa? Kadang ia merah merekah, kadang ia hitam. Hitam mau? Hitam? Salah quotes lu. Itu dia. Salah. Coba langsung diselipin sama trailernya sore. Istri dari Mas. Nah, itu dia. Jalan-jalan ke sana. Oh, jadi ke sana nggak cuma jalan-jalan doang. Enggak lah. Ngapain tuh? Gua main aja sama Sheila Dara, sama Yani Lawrence. Sheila Dara yang terkenal itu? Iya dong. Emang lu kenal? Emang terkenalan dia apa lu sih? Apa? Terkenalan dia apa? Dia lah, followersnya berapa juta tuh. Gila. Emang lu followersnya berapa? Enggak nyampe sejuta. Ya mau kalah. Ya gue mah. Dia beli kali. Gue tuh panjat sosial makanya. Kayak gue ngajakin dia. Gue ngajakin dia main film sama gue tuh biar gue naik. Oh jadi itu lo yang ngajak? Gua. Iya. Oh jadi itu film tadi? Film. Gila, gue nggak nyangka loh. Biasanya kan lu traveling apa cuma mentok-mentok apa vlog, reels. Film jadinya bro. Film di luar negeri? Iya. Sama bule yang syuting? Iya. Gila bule-bule dulu suruh-suruh. Kita merdeka sekarang. Gua menduduki kota Grozny, Kroasia. Grozny, Kroasia. Ketemu Lu bayangin, dia itu Peter Cech. Itu Luka Konlang, Modric. sorry. Luka Modric. Lu ketemu di sana? Enggak ketemu. Cuma lu menduduki kota itu? Kota Grozny. Jadi ketika lu bayangin, di situ tuh warganya cuma 60, tapi kita datang 32 orang. Setengahnya. Ya, plus staff orang Indonesia yang kerja di hotel di situ. Bisa buka restoran Padang langsung di sana. Beneran memang di sana tuh ada hotel staffnya orang ini Indo.
Mereka tuh yang masakin kita makan Indomie. tiap harinya. Indomie bisa juga. Pakai nasi. Rendang, sambel, kerupuk, Pada bisa langsung senang kali ya selama ini perkedel 30. jagung. Iya. Jadi ini film tentang masak berarti. Iya, sebenarnya Master Chef sebenarnya. Oh. Berarti ada Chef Juna ya? Syukur dia kedinginan di sana. Habis marah-marah mulu biar tau rasa dingin. Dingin kan pasti di sana? Lumayan. Berapa derajat? Musim gugur nggak terlalu lah sebenarnya sih. Ya belasan lah. Belasannya nggak dingin lah, itu di sini aja biasa. 17 kok. Iya benar. Jadi film apa dari tadi rahasia-rahasia? Sore Istri dari Masa Depan. Lah itu kan series. Ini difilmin. Makanya gue dari web series itu kayak ngerasa kayak, Makanya ini harus lebih edukasi. nah makanya. Kan Tolonglah ini publisher. Tolong ini bukan series ya, tolong ini film gitu. series yang Dian difilmkan. Wiyoko harus bilang ke kamera, Dian Wiyoko. Ini tuh tribute to series. Tribute to series. Iya. Ada aja. Nah, lu bayangin seriesnya aja Tribute mah ke band, tribute ke Ntar series. dulu. Lu penonton lu ini udah berapa kali juta yang pernah tonton nih? Oh sombong. iya, Sore boleh. banyak. Iya Oh, dong. sombong. Berapa dulu nih? Ngalahin Breaking Bad nggak? Paling tinggi berapa nih? Penonton apa? Penontonnya si Bloom ini. Ya jangan lah, ini mah kecil. Ya kan? Ini masih YouTuber UMKM. Nah, web series Sore itu 23,4 juta kali yang ditonton. Gila tuh. Tapi masih gedean garam madu ya. Tapi di filmin Tapi nggak? iya Di filmin iya sih, nggak? lebih iya Nggak sih. di filmin. Tapi bagusan ini sih. Menurut gua, biarin. Gak apa-apa. Ya, oke. Ya di filmin 23 juta jadi nontonnya. Enggak. Oh, amin. Itu tuh untuk penonton yang itu ya? Belum. Iya, belum, Ini belum. yang kemarin tuh web seriesnya segitu. Yang web series segitu. Dari berapa episode tuh? 100 ya? 9. Ya kan gue bilang 100 dibagi 10 kurang 1. Belum beres sih, gue udah Oh, di iya. 99 aja. Ya kan 9 episode. Jadi itu ya 23 juta mau ditribut jadi film. Film. Tapi kan dulu bukan Sheila. Emang. Terus kenapa berubah? Dari masa depannya lain lagi nih. Nah, sekarang kan Kayak Doraemon lo, loncat-loncat gitu. Dari masa depan Yunani, dari masa depan ini Lu tadi. tau nggak kenapa soundtracknya Silon Seven main ada? Iya. Karena aktrisnya Sheila Dara kan. Nah, Coba kalau aktrisnya ngatiem. Susah nyari bandnya lo. Nggak ada ngatiem on Seven. Nah, ya itu dia. Karena itu berarti. Iya. Ntar duluan Sheila on Seven apa duluan pilih Sheila Daranya dulu nih? Jangan-jangan lu cocok logi. Enggak, biasanya kalau kayak gitu tuh duluannya tuh Sheila Dara dulu. Jadi Sheila Dara terus cari mana band yang ada Enggak, nama Sheila soalnya nih. kayak ngerasa Gitu. kayak Sheila. Oh, alfabetnya D. Oh, D duluan aja deh gitu. Oh karena alfabet belakangnya D. Kalau namanya Sheila Zerafatan nggak akan ya, masuk udah ya? terakhir, udah lama. Berarti beruntung ya Sheila Iya, alfabetnya benar. D. Benar. Iya. Berarti karena itu pemilihan Sheila. Mm-mm. Terus elunya sama tetap jadi si Jonathan. Masih sama. Jonathan Frizzy bukan? Bukan. Padahal Bukan. belum. Namanya Jonathan siapa nama panjangnya? Jonathan Ya. Wijaya. Beneran. Iya. Jonathan Wijaya bapaknya siapa? Ini Hari Wijaya. Bener sih, bener. Terus di situ dia akan sama tuh. Cinta-cintaan lagi sama istri masa depan. Kayak, engkau lah yang ku nanti. Dari dulu, kayak gitu lagi. Malah dia kaget-kagetan. Lo tau nggak? Dia itu si Joe ini ya sebenarnya tuh punya apa tuh biasanya tuh latah. Nah, Lah, kayak kayak gitu. kayak gitu. Iya. Cuman istri dari masa depan tuh datang buat nyembuhin. Nyembuhin latah jorok itu. Bukan dong. Oh, latahnya nggak jorok. Bukan. Tapi latahnya gimana? Ayam. Oh, ayam. gitu. Jadi Sheila Dara datang dari masa depan cuman buat nyembuhin latah. Di mana dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang belum tersembuhkan, dia hanya menyembuhkan latah. Latahnya tuh kadang tuh kayak dia tuh latah juga kayak tiba-tiba dia rokok. Tiba-tiba dia minuman keras tuh. Ntar dulu, yang latah siapa? Oh, si ini. Joe. Mirip sama lu ya, Ih, gampang terpengaruh. Makanya si Soren datang buat nyembuhin latahnya. Jauh, susah banget, capek-capek padahal ya Allah, ya udah. Jadi gitu tugasnya Sore di film ini ya. Mungkin ada actionnya nggak? Misalnya Sore akhirnya gampar lu atau apa gitu. Pokoknya nonton aja lah ya. Itu dia tuh. Ada lah, mungkin ada nggak ada ya tonton aja pokoknya sampai habis. Cari adegan action apa gitu. Pokoknya ada ya. Dan ada adegan mesin waktu minimal. Enggak ada. Ada nggak? Masa depannya tuh figuratively atau enggak sih? Literally masa depan atau sebuah kiasan yang indah seperti sore di pagi hari? Coba ya kita balik ke tanggal 10 Juli dulu ya biar bisa menjawab ini semua gitu. Oh, tanggal tayang pasti itu ya? Iya. Tahu gua, hebat kan? Iya. 10 Juli di mana? Di Tayang? bioskop. Bioskop apa? Di bioskop. Semua bioskop. Bioskop apa? Hah? Bioskop apa? Ada Access One. Bioskop apa? Cinepolis.
Hah? Bioskop apa? Bioskop? Hah? Bioskop apa? Oh, kesayangan. Nah iya, bioskop kesayangan dong. Iyalah, kalau nggak sayang ngapain dateng? Ya kan, bisa nyari bioskop kesayangan Anda. Wih, masuk banget ya. Iya. Enak banget ya. Iya. Keren lu jadi. Nah, nggak usah muji lah. Mending muji film sendiri dulu aja, Iya, belum bener. tayang nih. Iya, makanya 10 nih. Juli ya. Lu nonton nggak? Ya udah, karena ada Sheila Dara nyembuhin Lata sih, siapa yang nggak mau nonton? Nah, benar. Ya, berarti lu nanti ya 10 Juli Di bioskop. kesayangan Anda. Kesayangan. Satu lagi, kenapa orang tuh harus nonton film itu? Kenapa? Nih, lu Di saat 24 jam tuh hanya 24 jam sehari. Kenapa harus menyisipkan 1,5 jam nonton itu? 1,5 jam bener kan? filmnya. Hah? Filmnya Oh, 24 jam juga nggak? 2 jam. 2 jam. Nggak sepanjang Avengers lah. Wih, sih benar. Ya kan, jadi nggak buang-buang waktu. Kenapa harus nonton film itu? Kenapa? Karena menurut gua kalau buat teman-teman yang udah nonton web seriesnya ini saat yang pas. Iya sih. Karena udah viral di 2017. Benar. Terus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di web series. Nah, ini Terjawab lengkapnya. semua ya, banyak Terjawab sudah. misteri-misteri ya. Iya. Kenapa Jonathan latah? Nah, Kenapa kenapa? Jonathan FOMO? nah, itu dia tuh. Bapaknya Jonathan hobinya apa? Mancing. Nah itu jangan dijawab dulu, nanti Oke. orang nggak nonton. Oh iya benar. Ada hobi lain lah ya. Ya udah itu aja berarti. Terima kasih. Siapa namanya Jonathan alias Dion sudah memberitahu film itu ya. Pasti akan nonton lah ya, mudah-mudahan. Oke. Semoga kita semua diberi waktu dan umur yang panjang, dan layak-layaknya podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap. Apa tuh? Ya sulap. Wih. Ya kan? Umumnya podcast ditutup dengan sulap kan? Iya. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? I know. Kamu tahu? Oh, you know. Nah, you know. Gitu. You... Bilang stop di mana aja. Stop. Oke, silakan diambil. Sudah. Untuk pertama kali di dunia, coba lihatin ke kamera. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oh, mana sih tadi? Oh, ini dia. Lu mau taruh lagi? Mau gua apa yang lu? Boleh? Boleh di shuffle kok sama lu? Boleh. Biar ini tidak ada rekayasa, kita tidak kenal ya sebelumnya walaupun so akrab ya. Tapi kita tidak kenal, nanti salah lagi. Dunia entertainment mah sok-sok sebenarnya kenal. Nggak kenal gue. Gue nggak tahu lu makanannya apa sukanya. Ya, udah? Ya. Udah yakin ya tadi kartu lu ya? Gue kasih ini 1. Udah, gue kasih solatif 1 ya. Terus permisi ya. Ya? Ya. Gak apa-apa kan? No hard feeling? Udah. Kayaknya tadi ada kartu yang gue kasih solasi kan? Iya, Dan nampaknya tidak ada di sini kan? benar. Coba, mungkin di belakang bangku lu ada nggak? Ada. Ada nempel di belakang bangku ada nggak? Nah itu coba ada nggak? Bener nggak? Bener nggak? Belum tahu dia nggak tahu. Terima kasih.